Ketiga, ya kan, saya difitnah. Masalah KC ini Paulin duit ini apa sih Paulin yang ngambilin uangnya KC, mengumpulkan dana buat KC malah dipakai sendiri nih, nggak dikasihkan ke KC. Padahal yang ngumpulin Mukinya siapa pengacaranya? Komarudin sama Febri, sama siapa? Komarudin sama Martin. Jadi mereka ngumpulin duit sendiri, lalu mereka fitnah saya kan, ya kan? Yosua Tewu juga ikut fitnah saya, Saifuddin juga ikut fitnah saya. Sial nggak saya? Kalau buat sebagian orang sial, buat saya enggak. Lawyernya Muki, si Komarudin sama si Martin. Martinnya sendiri, istrinya cari duit lagi pakai nama kita buat namanya Yayasan Pancasila. Coba bayangin. Tapi yang difitnahkan ke saya, ya nggak apa-apa, nggak usah marah. Cuma kan kita geli gitu loh. Kita jadi ketawa-ketawa kan. Ya nggak usah dimarahin, biarin saja. Nah, luar biasa nih ya. Kita lihat tentang keberuntungan yang dari Tuhan. Kalau Anda selalu setia, ya, kalau Anda setia pada Tuhan, ya, itu selalu selamat, selalu beruntung. Makanya tetangga saya dulu namanya Untung sama Selamat ya, Untung Selamat. Terus dia punya adik perempuan. Saya pikir namanya Rahayu itu loh. Tak panggil, Rahayu. Anda bingung supaya bapaknya, mamahnya namanya Beres. Kita panggilnya Encim Beres. Dia punya anak namanya Untung, yang pertama teman sekelas saya, adiknya namanya Selamat. Kalau namanya Beres, Untung, Selamat. Kalau dia punya adik perempuan, coba Anda pikir namanya siapa? Rahayu pasti kan? Mau kasih nama apa coba? Pernah kepikiran yang lain nggak? Ya kan? Rahayu, saya bingung kan? Terus ya, wah ini namanya ini saya lagi cita-cita kan? Terus si Untung ini bilang sama saya, Paul, adikku namanya bukan Rahayu. Loh, bukan Rahayu siapa? Namanya ini Lina. Hah? Lina Adornment, jauh sekali. Ya, ternyata Angelina atau apa gitu namanya. Angelina itu bagus banget namanya. Tuh, Untung Beres, namanya Beres, Untung Selamat, Angelina. Namanya bagus banget ya. Saya sampai melongo. Aduh, sorry aku gak ngerti. Tapi memang ini anak selalu beruntung dan adiknya selalu selamat ya. Memang lucu sekali. Memang ini keluarga memang diberkati Tuhan ya. Keluarga diberkati Tuhan. Seluruh keluarganya. Jadi si Untung ini saya injili ya. Dulu dia Katolik nggak jelas ya. Katolik tapi nggak jelas ya. Menyembah berhala iya, kedukun iya, apa segala macam keluarganya. Tapi akhirnya setelah saya injili ini anak, kemudian dia bertobat, lahir baru, dia minta dibaptis akhirnya ya di gereja Katolik, tetap di gereja Katolik, tadinya nggak dibaptis, sekarang minta dibaptis. Habis dibaptis di gereja Katolik dia mungkin berapi-api kan, tapi akhirnya kemudian 5 tahun kemudian ya dia dibaptis. Loh, kamu kok dibaptis? Ya saya diminta dibaptis sama ini. Waduh, dalam arti nggak usah, ngapain dibaptis lagi. Itu saja dia pergi bergabung dengan satu gereja Pentakosta. Ada dibaptis lah dia di sana. Adik-adiknya juga dibaptis, mamahnya dibaptis, anak-anak adiknya dibaptis semua ya. Ayahnya pun ada dibaptis. Seluruh keluarga itu diselamatkan. Ya, Untung si Encim Beres punya anak Untung dan Selamat dan Rahayu tadi ya. Nah, semua orang pengennya begitu, saudara. Pengennya semuanya dikasih nama yang simple, ya, seger, sehat, waras, Encim seger, Encim sehat. Namanya kan gitu-gitu kan, gampang-gampang sekali tuh. Orang Tionghoa itu zaman kuno itu namanya simple ya, subur, sehat, seger, waras. Namanya begitu, Raharja. Namanya yang simple-simple, yang bagus-bagus. Nah, tetapi saudara, kalau Anda melihat, ini Daud lagi cerita konteksnya perjanjian lama, di mana Yesus Kristus belum mati disalib, bangkit menebus dosa manusia. Semua orang kalau mati itu artinya masuk ke Sheol atau Hades. Ya, kalau mati itu berarti masuk ke Sheol atau Hades.
Anda kebayang masuk ke Seol atau Hades, artinya tidak ada harapan lagi, selesai sudah. Itulah sebabnya ada dua teologi dasar tentang kematian di zaman Yesus. Orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan setelah kematian. Ya, tidak ada percaya kebangkitan. Karena Alkitab tidak secara eksplisit mengatakan kebangkitan orang mati. Ya, makanya orang Saduki nggak percaya, udah mati selesai. Oh, makanya orang mati itu diratapi, ditangisi. Ya, Musa mati diratapi, ditangisi. Harun mati. Karena semua nabi, semua orang baik, mereka kalau mati pasti masuk ke Sheol, ke dunia orang mati. Entah kapan, entah nggak tahu, entah dibangkitkan lagi, entah pokoknya nggak tahu, pokoknya selesai. Sehingga seluruh dunia mengharapkan apa? Umur panjang. Seluruh dunia mengharapkan sehat, umur panjang di muka bumi ini. Ukuran yang diukurkan tentang yang namanya keberuntungan itu adalah umurnya panjang, uangnya banyak, wanitanya cantik, anaknya sehat-sehat dan pinter-pinter, bisa meneruskan keluarganya rukun. Itu ukuran yang ditukurkan kepada kita dan itu kita wariskan ribuan tahun itu sudah masuk di dalam pikiran kita. Iya kan? Ribuan tahun. Sehingga kalau ada orang mati, kita selalu sedih. Orang mati kita selalu susah. Nah, kalau ada orang miskin, kita selalu bilang, nasibnya kamu jelek. Padahal banyak orang miskin itu karena dia sengaja untuk memiskinkan dirinya sendiri. Seperti sebentar, kalau nggak salah namanya Fransiskus dari Asisi, ya. Fransiskus Asisi itu dia jual hartanya, semua miliknya, dia bagikan kepada orang miskin. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya Martinus, ya, Santo Martinus. Itu juga sama, dia seorang prajurit, ya, seorang perwira begitu ya, perwira perang, yang kemudian dia serahkan semua hartanya itu untuk orang miskin. Karena dia merasa, dia lihat di mana-mana banyak orang miskin dan dia prajurit, karena dia sering menang perang ya kan, jarahannya banyak, hartanya banyak. Dan dia serahkan, dia jual hartanya semua untuk merawat orang-orang miskin di mana tempat dia pernah perang di situ. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang melihat harta benda itu sudah bukan menjadi ukuran lagi. Ya, artinya harta benda itu bukan menjadi ukuran lagi. Wah, ini orang sudah sakti dong. Oh, belum tentu juga. Itu dukun-dukun itu yang di gunung-gunung itu juga sama. Nah, itu kalau Anda lihat si siapa itu, yang di musuhnya Gandalf itu, yang hitam itu kan juga sama kan. Penyihir-penyihir itu tinggal di hutan, dia udah nggak mikir harta lagi. Nggak cuma orang saleh saja yang tidak mikirin harta. Bahkan dukun-dukun jahat pun, penyihir-penyihir jahat pun kadang-kadang udah nggak mikir harta. Sudah nggak berpikir itu. Ada yang lain yang dia pikirkan. Anggap nggak tuh? Ya kan, ternyata parameter orang ada yang berbeda. Tidak semua orang baik itu, tidak semua orang yang tidak suka harta itu berarti orang baik. Belum tentu juga. Setiap orang punya ukuran sendiri-sendiri dari dulu sampai sekarang. Ya, memang pada umumnya orang itu parameternya ya harta, tahta, dan wanita tadi. Tetapi tidak semua. Ada orang parameternya apa? Ya, dia ingin punya ilmu yang banyak. Kayak dukun-dukun ini kan. Dia nggak peduli dengan harta, tahta, dan wanitanya. Dia nggak urusan. Dia tidak ribut dengan perkancahan dunia. Dia cuma ingin punya ilmu yang banyak. Sehingga hidupnya untuk ilmu itu ya, untuk ilmu sampai baca ilmu hitam apa segala macam. Ya selalu ada yang begitu. Anda tidak bisa memungkiri bahwa itu ada. Ya, dan itu ada. Nah sekarang masalahnya, kita langsung to the point. Ukurannya apa? Kayak kasusnya, misalnya kayak KC ini ya, sudah masuk penjara, ditangkap, udah pincang, masuk penjara, masih dikebukin, masih diperlakukan dengan tidak seperti binatang ya. Terus kita mau tolong nih, banyak yang mau tolong. Bahkan yang mau tolong aja nggak bisa. Ternyata yang menghalang-halangi adalah lawyernya sendiri, sehingga orang lain nggak bisa tolong dia. Namanya apa coba itu? KC-nya sendiri gimana? Saya yakin KC maunya keluar. Ya, karena kan sudah ditanya kan, KC yang maunya keluarin.
Tapi kenapa nggak bisa keluar? Kenapa nggak bisa keluar? Nah, ya karena ada sesuatu yang salah, makanya nggak bisa keluar. Dihalang-halangi oleh lawyernya, oleh orang-orang yang seharusnya membela dia. Ya kan? Ketika kita carikan dana di sini, udah baik-baik cari dana di sini, 2 minggu dapat 400 juta, malah akhirnya, wah, pokoknya nggak karu-karuan. Akhirnya dicarikan dana sendiri mereka. Nyari 50 juta saja setengah mati nggak dapat-dapat. Sampai batuk-batuk sudah sampai TBC saja nggak dapat-dapat. Ya kan? Padahal di kita kan gampang, cuma dibuka saja rekeningnya kayak Pak Alpon, langsung ratusan juta keluar. Karena di sini banyak orang yang sayang dengan MKC. Lalu apa dong namanya itu? Nah, ya kan? Semua orang mau tolong. Bahkan kawan-kawan saya, ini ada 2, bahkan 3 tim ya, sudah siap keluarkan. Sudah siap dengan ratusan jutanya mereka. Terus mereka udahlah, kita tidak mau tolong lagi Pak, biar aja. Pak, biar vonis dulu, baru kita tolong. Nah itu namanya apa itu? Apakah itu sebuah kesialan? Apakah sebuah martir buat KC? Tuhan taruh KC sana. Ya cuma 2 jawabannya. Antara Tuhan izinkan KC jadi martir, atau izinkan kesialan datang ke KC. Hanya 2 jawabannya. Yang tahu siapa? Pak KC sendiri. Kita nggak bisa menghakimi. Yang tahu dia sendiri. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa ada hambatan yang konyol seperti itu? Ya, itu kan konyol namanya, hambatan yang konyol kan. Nah, nah ini jalan hidupnya seperti ini, saudara. Saya mesti pakai gambar ya, saya mesti pakai gambar ini supaya Anda kebayang. Bentar, saya siapkan gambarnya. Tetapi sebelum saya siapkan gambarnya, bentar, sebentar ya. Karena terlalu jauh ininya. Oke. Nanti ayat-ayatnya saudara cari sendiri ya. Saya kasih kunci ayatnya. Nanti saudara bisa cek sendiri supaya cepat ya. Untuk satu nih. Ukuran dulu ya. 1. Yang mempengaruhi sial itu kan ukuran kan. Sial dan beruntung kan ukuran. Ya kan? Contoh nih orang-orang Islam. Kalau mati bilangnya apa? Mati jihad. Harusnya kan beruntung kan? Ketemu 72 bidadari. Ya kan? Contohnya lagi Viking. Ya kan? Kalau mati dalam perang. Ketemu Valhalla kan? Pesta. Ya kan hampir sama nih. Ya kan kalau mati, jadi kalau orang Viking matinya di rumah tuh jengkel, mereka nggak seneng. Mereka tuh inginnya matinya dalam perang gitu loh, supaya mereka disambut pesta di Valhalla, gitu kan. Viking ini sama nih, mirip-mirip ini kan, mirip-mirip begini. Nah, terus ukuran-ukuran itu kemudian kita kan ini kan kita terapkan kan. Sorry ya. Bentar ya. Ya. Kemudian ukuran-ukuran ini kan kita terapkan dalam Islam, dalam Viking. Kalau mati jihad, berarti kemudian orang-orang yang beragama dengan fanatik atau orang yang pernah berjiwa kan bangga dan dengan kematian seperti ini. Sementara yang ditinggal ya tetap nangis. Yang ditinggal kan tetap nangis sedih kan. Nggak mungkin dipestani kan. Sama nih, orang Kristen kan juga sama nih. Ya kan? Kalau mati,
saat memberitakan Injil, kan harusnya kan bahagia kan? Karena ada ayatnya kan. Nah, jadi ukuran kematian ini yang kemudian dipakai. Cara mati itu tadi. Saya sendiri berharap saya mati saat memberitakan Injil. Bukan mati di rumah lagi kakinya diputus kena stroke atau kakinya diputus karena diabetes atau apa ya. Saya nggak mau. Saya berdoa Tuhan kalau bisa saya mati itu lagi memberitakan Injil di bom mati buer gitu kan selesai gitu loh. Iya, matinya jangan lagi di rumah sakit lagi baru stroke baru aduh stroke kena 3 tahun stroke wah jangan Tuhan biarkan saya matinya itu karena martir maunya juga begitu saya jangan bikin susah orang ya kita semua maunya begitu. Nah tetapi ukuran ini yang kemudian menjadi arah kita ya tujuan hidup kita kan yang menjadi destiny atau tujuan hidup. Kalau orang punya tujuan hidupnya seperti orang-orang ini, maka kematian nggak jadi masalah. Termasuk orang Islam. Tapi lucunya banyak orang Islam takut mati. Ya kan? Lucunya banyak orang Kristen takut mati. Ya kan? Kalau saya gimana? Biasa saja. Saya nggak sesumbar, biasa saja. Saya kok yakin gitu tentang masalah kematian ini. Buat saya hanya bercanda saja. Toh saya hidup, kalau saya hidupnya sia-sia, nggak jadi berkat juga buat apa. Malah anak saya malu, kasihan. Tapi kalau sekarang saya punya kesempatan kedua, buat anak saya lebih bagus. Ya kan? Kalau saya mati dalam keadaan martir itu buat anak saya lebih bagus. Ya, nah mereka punya tanggungan beban. Satu tadi ukuran ya, tadi satu ukuran. Tadi ukurannya agama atau keyakinan kan. Kayak Viking kan termasuk keyakinan. Tapi yang kedua saudaraku, ukurannya adalah eh, sebetulnya sama ya, agama atau keyakinan, tapi ini ukurannya adalah tadi sio atau primbon. Nah, sebetulnya salah. Ini latah ya. Ini latah. Ukurannya sio-sio atau primbon atau perbintangan horos atau apa namanya astrologi. Geomansi ya, geomansi. Nah, ini sebenarnya latah. Karena sebenarnya sio, primbon, astrologi, geomansi ini tidak menentukan Anda sial apa enggak sial. Ini menentukan satu, Anda masalah hari mati. Dua, niatan tercapai atau tidak. Tiga, uang ada atau tidak. Ya kan? Empat, cinta ada atau tidak. Asmara. Cinta ini, maaf ya, asmara. Seks, relasi. Gitu ya. Jadi ini pun ukurannya bisa dibalik dengan ukuran tadi agama. Tetapi dalam prakteknya ini diukuran. Oh, ini hari matinya, ngitungnya, oh niatan tercapai tidak, uang tidak. Ya, artinya apa? Nasib baik atau buruk. Intinya kan begitu kan? Nasib baik atau buruk. Nah, nasib baik atau buruk ini kemudian menjadi tahun baik atau buruk. Manusia ini kalau di dalam ilmu ini ya, geomansi ini dibagi tiga, dibagi menjadi apa? Hari dari harinya, bulan, tahun, dan jam. Ya, kalau di dalam sio-sio, ya hari ini bisa berlawan hari, bulan, tahun, jam. Misalnya nih tahun, nah, kita mulai dari tahun ya. Tahun sio-sio itu ya tahun-tahun itu mulai dari tahun tikus sampai tahun babi. Ya mulai dari tikus tahun babi ya. Tikus sampai babi. Tikus ini jong, misalnya sama apa? Sama kelinci. Nah, contoh ya.
Saya kasih merah nih contoh nih. Tikus ini Jong dengan kelinci misalnya kan. Ini misalnya nih ya. Maka kalau misalnya orang yang lahirnya sio tikus kemudian dia masuk ke dalam tahun kelinci di tahun itu, ya maka Jong sial dia. Kalau dia mau cari duit ya berat, mau mulai usaha juga berat, ya kan? Kalau ada uang punya habis, dia lagi mau apa namanya mau nembak cewek juga gagal dan segala macam begitu ya. Dan sebagainya. Misalnya saya kasar saja. Tetapi ada lagi nih bulan. Bulannya bulan apa? Bulan kan dibagi 12 juga kan? Sama, bulan dibagi 12. Kalau dia lahirnya bulan kuda, ya, lahirnya dia bulan kuda, lalu ketemunya bulan ayam. Ketemunya di bulan ayam. Ini kan tadi hari, ini kan tahun, bulan. Bulan kuda, di bulan ayam dia akan sial. Kalau ya bulan ya, kemudian kalau ada tahun, ada tadi hari, tahun, bulan, hari. Kalau harinya dia adalah harinya misalnya kerbau, ya, terus dia ketemu naga, sial, ya. Jam, kalau dia lahirnya di jam ular, ketemu monyet, sial. Misalnya nih, ini saya lagi cerita nih kan, oh, ini tak jadi perdukunan Anda ini, supaya Anda lain kali kapok kedukun Anda, ya, tak kasih tahu. Lihat ya. Nah, sekarang contoh nih, ya, masih biru ya. Sekarang, kalau ada orang lahirnya tahun tikus, ya, lahirnya tahun tikus, tapi di tahun itu dia ketemu bulannya bulan kelinci, orang yang lahir tahun tikus, kemudian masuk ke tahun kelinci, bulan ayam, harinya naga, jamnya, sorry ya, orangnya sio tikus, misalnya ini orang lahirnya sio tikus, bulan kuda, hari kerbau, terus jamnya jam ular. Tapi kemudian orang ini ketemu dengan tahun kelinci, bulan ayam, hari naga, jamnya jam monyet. Makanya ini yang namanya Jong mati. Mati dia, bisa mati dia. Itu bisa mati. Kesandung batu aja bisa mati. Ya, ini kepercayaan Cina, geomansi, dan sudah diamati ribuan tahun. Setua peradaban manusia. Mereka mengamati itu. Mereka punya catatan ya, dicatat satu-satu. Makanya bukunya tebel itu ya. 500 tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu, itu mereka dicatat satu-satu. Pola orang yang punya pola yang sama dengan Anda. Itu dicatat. Ada orang yang pola sama, dicatat satu-satu peristiwanya. Nah itu sama, karena tahun itu kan berulang. Bulan itu berulang, matahari berulang. Rotasi dan revolusi. Nah itu cara mereka menghitung geomansi, makanya namanya geomansi. Ya, itu dihitung begitu, itu jong mati. Saya dulu ngitung cepet ya, mati ini orang, mati. Itu ayatnya di mana? Ester 9. Ya, Haman itu buang dadu. Ya kan, buang undi. Kapan hari sialnya orang Yahudi ini mau dibasmi? Di Ester 9, Anda baca Ester 9 ya. Ester 9. Haman ini membuang undi untuk kesialannya orang-orang Yahudi. Mau dibunuh semua sama dia, dibasmi genosid. Tetapi Alkitab berkata, di hari sialnya, itu terjadi hari
pembalikan keadaan. Orang boleh jong, orang boleh suek, orang boleh wetonnya mati. Tetapi ada Tuhan di surga bisa membuat hari pembalikan keadaan. Di hari dia tidak baiknya dia, disebut orang-orang Yahudi mengalahkan musuh-musuhnya. Kita buka saja ya ayatnya ya. Esther. Sebentar, Esther 9. Nah, ini ya. Dalam ayat 1 nih, dalam bulan yang ke-12 bulan Adar, hari ke-13, ya kan? Bulan ke-12 bulan Adar, hari ke-13. Ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang-orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ya. Jadi tanggal ini sudah ditentukan ketika Haman membuang undi. Ya. Haman itu membuang undi untuk menghitung kapan dekretnya raja untuk membunuh orang Yahudi itu ditentukan. Ya. Bentar, saya tunjukkan ayatnya yang Haman membuang undi ya. Esther 3 ayat 7 ya. Ya, dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman. Pur atau undi itu adalah sebuah nujum, ramalan di zaman itu bagi orang-orang ini ya, orang-orang di media Persia zaman itu. Ya, buang purnya, tok tok, sudah nanti kelihatan tuh, kelihatan hasilnya. Nah, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Anda. Terus ya, sialnya itu berarti bulan Adar. Ya kan dibuang. Jadi tiap bulan dibuang. Hari demi hari satu-satu undinya itu. Dibikin seperti itu. Dan mereka punya ramalan yang tepat. Itu biasa, makanya mereka bikin begitu kan karena sudah biasa meramal. Tanggal berapa, ditulis satu-satu, ditelatenin, dibuang undi kapan. Nah inilah tadi yang di dalam Esther 9 tadi. Ya, dalam bulan ke-12, ya ini bulan Adar, pada hari ke-13, tadi ya ditentukan, dibuang undi tanggal sekian. Mati, pokoknya kudu mati. Ya, di nujum sudah dibaca ramalannya. Dan mereka itu orang-orang pejabat-pejabat tuh ya, orang-orang kaya, orang-orang punya duit yang bisa beli semua peramal-peramal di seluruh dunia. Mati. Itulah hari kematian bagi orang-orang Yahudi. Bisa nggak mati? Bisa. Tapi Tuhan bisa kasih pembalikan keadaan. Bisa. Tadi disebutkan. Orang Yahudi justru mengalahkan musuh-musuhnya. Orang boleh bunuh orang Yahudi tahun itu. Dan memang orang mau bunuh orang Yahudi. Tapi orang Yahudi bilang, gara-gara ini kan Esternya puasa lalu menghadap ke raja, lalu raja bilang, kasih titah orang Yahudi boleh balas. Jadi bunuh-bunuhan mereka. Tapi kan musuh-musuhnya Yahudi bingung kan? Karena apa? Orang Yahudi sudah siap. Bunuh balik. Malah orang Yahudi bunuh musuh-musuhnya dia. Wah, dibantai semua berapa ratus ribu itu ya dibantai sama orang Yahudi, termasuk Hamannya sendiri. Akhirnya malah Mordekai, orang Yahudi yang jadi Perdana Menteri.
Artinya apa, saudara? Hari sial itu kita bisa serahkan kepada Tuhan. Yang namanya hari sial itu. Kita kembali ya, nanti ya. Kita kembali ini. Supaya Anda bisa menganggap. Satu, mati. Ya. Kalau memang Anda ditentukan untuk mati, pertanyaannya, apakah mati sebuah sial atau sebuah kebaikan? Bagi orang yang ditinggal, gimana? Loh, bagi beberapa orang, kalau seorang ayah ini aja kejam, lalim, dan sebagainya macam ya, kalau mati senang-senang aja dia. Waduh, untung dia mati. Benar nggak? Bapak yang kejam, yang lalim, yang anaknya sendiri diperkosa. Anaknya ngarep bapaknya mati. Ya kan? Istri yang dikhianati sama suaminya bolak-balik, yang suaminya kejamnya minta ampun. Ketika suaminya mati, dia senang sekali. Ya kan? Suami yang cabul, begitu istrinya mati, pendeta yang cabul ini kan, begitu istrinya mati, dia senang, oh, kesempatan gua kawin lagi nih. Benar nggak? Kesempatan saya kawin lagi. Ya kan? Jadi mati ini keberuntungan apa enggak? Ya kan? Tetapi di dalam Tuhan, ya, Alkitab sudah jelas berkata bahwa bagiku mati adalah keuntungan. Kalau hidup bagi Kristus. Itu, ya. Dua. Bentar, beresin dulu. Jadi kalau kasusnya KC gimana? Kalau mati. Kalau saya memandangnya KC, kalau dia mati di dalam, itu keuntungan. Tapi kalau dia masih hidup, dia harus hidup bagi Kristus. Kalau mati ada keuntungan. Kalau bilang, wah mati, makanya dulu saya bilang, saya mengucapkan selamat kepada Moko Kinta karena telah mendapat 72 bidadari. Orang Islamnya marah-marah, ya kan kemplu namanya. Lah mereka ngarep-ngarep 72 bidadari, begitu Moko Kinta mati malah ditangisi, malah berduka cita, salaman berduka cita di mana-mana. Saya mengucapkan selamat malah dimarahin, kan bodoh. Nah itulah kemunafikan. Itulah yang namanya munafik. Kalau Moko Kinta ini orang biasa, bukan ustadz, bukan ulama, ya mungkin dia takut mati. Mungkin ya kalau kita mati ya ditangisi berduka cita. Loh kalau dia seorang ulama yang meyakini dapat 72 bidadari, mati kan malah senang harusnya. Kalau saya mati, Anda jangan berduka cita ya. Nanti jangan kirim bunga berduka cita. Nyanyikan selalu apa? Ada pertemuan di udara sama kalau bunyi sangkakala. Ya, nyanyikanlah dua lagu itu sama lagu-lagu ciptaan saya. Ya, dengan gembira. Keberuntungan. Jadi sial apa enggak? Enggak. Jiong mati, sial tadi misalnya tadi sionya ketemu sial tadi kan, jam, tahun, bulan, hari, dan jamnya sial, mati. Sial enggak? Tergantung definisinya sial buat orang itu. Ya, tergantung definisinya sial buat orang itu. Bisa nggak sial buat orang itu? Bisa. Contohnya tahun ini. Buat saya tahun ini tahun sial. Jiong buat saya. Tahun ini, ya, saya ini jiong. Nah, ini sekarang keberuntungan. Ini kan berdasarkan tadi ya, agama tadi kan, parameter agama. Ini kan parameter sio jiong. Tahun ini adalah tahun sialnya saya. Ya, coba Anda ngamatin. Ya, awal tahun, ya kan, awal tahun, saya sudah di sini geger, bulan April ya, masuk televisi, DPO. Wah, semua keluarga saya geger, takut. Wah, mati nih si Paul nih sekarang nih, mati si Paul nih. DPO.
setiap hari dalam 1 bulan ya kan, selama bulan April itu kan, dalam 1 bulan tiap hari televisi nyiarkan saya. Wow, ngeri sekali. Buat saya sial apa enggak? Apakah ini sial? Enggak. Kalau buat orang lain sial enggak? Sial. Buat saya sial apa enggak? Enggak. Kalau buat orang yang tidak percaya Tuhan, ini sial. Buat saya sial? Enggak. Subscriber saya nambah. Viewer saya tambah loyal. Ya. Solid. Ya toh? Apalagi dengan subscriber viewer loyal, uang nambah dengan sendirinya. Ya dengan sendirinya, walaupun nambah 1-2 juta kan tetap nambah namanya kan. Nambah nggak? Apakah saya tujuannya mau ini? Ya enggak juga. Anda kira di DPO nggak deg-degan? Tapi buat saya nggak deg-degan. Orang lain coba Anda lakukan sendiri. Jangan saya deh, Anda yang tinggal di Eropa, siapa yang tinggal di Amerika. Mana berani melakukan kayak saya? Ya kan? Deg-degan nggak? Apakah sial? Di DPO seluantero negara, 190 negara nyari. Diancam, dicaci maki, wah semua. Tahu apa yang terjadi? Ada seorang pendeta, bukan seorang, banyak pendeta dari Indonesia mencaci maki saya. Sial nggak? Sial bagi orang biasa. Blok, tidak boleh khotbah. Memang sejak 2021 saya nggak khotbah di gereja Indonesia sama sekali. Ya, biasanya sebelum-sebelumnya adalah ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya pasti khotbah di gereja Indonesia. Tapi 2021 nggak ada yang berani undang saya khotbah lagi. Wah sial lo, Paul, duitnya habis. Habis nggak duitnya saya? Apa? Tadi. Buat saya nggak masalah. Orang saya hidupnya bukan dari khotbah di pendeta, dari khotbah di gereja kok. Saya hilang uang di gereja Indonesia, sampai ada seorang penatua, orang tua-tua di sini, ada senior lah. Pak Paul, saya nasihatin nanti supaya Pak Paul diundang lagi di khotbah gereja. Ya nanti nggak jadiin N26 lagi dong Pak, saya bilang begitu sambil ngeledek dia, maksudnya bercanda ya. Dia ketawa juga, kamu ini ada aja. Iya Pak kan tahu saya. Iya, saya kan bukan gereja Indonesia arahnya. Sampai dosen pembimbing tesis saya nulis surat, tahu nggak? Nulis nulis surat, nulis WhatsApp, dikirim. Paul ini sesat, coba bayangin. Blok total. Sial nggak buat saya? Buat orang lain sial. Buat saya, membuat saya makin fokus. Saya tidak pergi datang orang Indonesia di Eropa ini. Saya fokus dengan orang Eropa dan imigran. Saya jadi fokus selama 2021 ini. Ya, saya mulai bikin kelas-kelas online dengan imigran, ya kan? Saya dengan orang-orang bule ini rajin. Ketemu orang Indonesia saya menghindar. Sial nggak saya? Enggak. Akhirnya apa? Saya kan tahun terakhir saya di Belanda. Ya, bahasa Belanda saya lancar banget. Saya les langsung B2. Padahal saya nggak pernah les bahasa Belanda. Tapi saya les bahasa Belanda langsung B2. Langsung B2 kan A1, A2, B1, B2. Karena saya nggak pernah ketemu orang Indonesia, gara-gara di blok ini kan, selama setahun tadi kan, gara-gara corona kan saya di Belanda. Akhirnya saya dipaksa ngomong pakai bahasa Belanda terus kan, tiap hari sama orang bule-bule ini kan. Akhirnya saya bisa bahasa Belanda. Sial nggak saya? Enggak lah, saya langsung jago B2. Saya suruh ngomong sekarangnya bisa pakai bahasa Belanda. Ya nggak? Saya bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda pula, sekarang tambahan bahasa Inggris juga kan. Sial nggak saya? Enggak. Saya dipaksa untuk ketemunya cuma sama orang Belanda doang. Lama setahun gara-gara lockdown itu kan. Sial nggak? Enggak sial. Beruntung. Di tahun ini, gara-gara saya viral begini rupa, heboh sekali, caci maki apa segala macam. Saya tenang, karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Lalu saya lihat potensi, lihat kumpulnya banyak banget itu di YouTube. Sekarang aja kita sudah 1.900 orang. Ibadah saja viewernya ya 2.000. Lalu saya bilang, oke, saya tepuk semua kumpulin duit. Enak aja lu nonton gak bayar.
Saya udah nggak dapat monetasi, kumpulin duit buat apa? Buat saya? Enggak. Sial dong Pak nggak dapat duit? Enggak. Cita-cita saya dari SD, gara-gara saya miskin, saya pengen kasih makan orang. Saya bilang, saya pengen kasih makan orang. Saya pernah ngomong sama anak buah saya dulu, kalau orang yang dengar ya, namanya Suharyo. Haryo Wibowo, sorry ya, namanya Haryo Wibowo. Kalau dia dengar, anak buah saya ya, dia anak buah saya dulu waktu di Palembang. Mungkin dia dengar sekarang. Saya ngomong, Pak Paul, cita-cita apa tuh Pak? Kepenginanmu apa kalau berhasil? Saya pengen kasih makan orang Pak. Sebanyak mungkin yang saya bisa. Dan hari ini terwujud nggak? Terwujud. Memang bukan uang saya, tapi kan yang penting kan saya memoderatori Anda. Beruntung nggak saya? Beruntung kaulnya saya terlaksana. Ngasih makan orang. Beruntung nggak? Sial nggak? Enggak, ini tahun sialnya saya loh. Ya kan? Ini padahal tahun sialnya saya. Tapi justru beruntung. Ya kan? Ketiga, ya kan? Saya difitnah. Dua masalah KC ini Paulin duit ini apa sih Paulin yang ngambilin uangnya KC, mengumpulkan dana buat KC malah dipakai sendiri nih, nggak dikasihkan ke KC. Padahal yang ngumpulin Mukinya siapa pengacaranya? Komarudin sama Febri, sama siapa? Komarudin sama Martin. Jadi mereka ngumpulin duit sendiri, lalu mereka fitnah saya kan, ya kan? Yosua Tewu juga ikut fitnah saya, Saifuddin juga ikut fitnah saya. Sial nggak saya? Kalau buat sebagian orang sial, buat saya enggak. Akhirnya viewer saya tetap standby 2K. Lihat ya, Muri Wali jelek-jelekin saya. Habis kan viewernya. Deki hajar saya setiap hari. Tahun 2021. Habis nggak viewernya? Habis. Sang Debaters. Tiap hari ngerasani saya terus. Habis nggak viewernya? Habis. Sementara viewer mereka pindah ke sini semua. Ini saya lagi nggak, bukan lagi sombong-sombong. Saya lagi cerita ke Anda. Bagaimana nasib peruntungan itu bergerak. Ya kan? Bagaimana dengan Yosua Tewu? Dia salah. Dia tidak tahu hukumnya. Dia harus tahu hukumnya. Jadi YouTubers pantang menjelek-jelekan YouTubers lain. Saya tahu hukum itu. Itu psikologi pasar, psikologi market di Indonesia, tapi ya ini untuk Indonesia, belum tentu cocok di negara lain. Salah. Saifuddin, Yosua Tewu, Rudi Yohanes, Deki, Muriwali, dia jelek-jelekin saya. Setiap hari lagi terobsesi, salah habis ditinggal. Akhirnya lari ke sini semua. Itu adalah hukum. Ya, hukum pasarnya Indonesia, psikologi pasarnya Indonesia. Saya tahu keuntungannya, saya tiap tutup mulut. Saya tahu itu persis hukumnya. Ya, bukan karena saya baik, bukan karena saya ini orang yang soleh dan rendah hati, bukan. Karena saya tahu hukumnya. Sebenarnya begitu. Ya. Jadi saya tidak mau Anda juga melihat saya ini, ini orang suci. Enggak. Tapi karena saya tahu hukumnya, saya belajar marketing kan. Mbak Balkis kan TV One sudah ke Satya Wacana itu. Saya kuliah, saya tinggal tesis ya. Sebentar ya, saya ada di sini nih. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya tunjukkan ke Anda ya. Saya tunjukkan ke Anda nih. Ya, nanti saya tunjukkan ya. Sorry ya. Soalnya supaya Anda ngerti. Saya tunjukkan. Kalau saya ngomong itu nggak cuma ngibul ya. Artinya saya belajar marketing, saya tahu hukum marketing. Ya. Dan kita jangan cerita saya baik. Tapi karena saya selalu polanya perulangan, jadilah karakter diem. Ketika orang sakiti kamu diem. Karena sudah jadi pola. Dan saya hafal ini sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Dari saya masih full timer di Betani. Ya. Saya sudah melakukan ini. Ya. Dan ketika saya mengalami hal yang fitnah apa segala macam, itu tahunnya sama, CEO-nya sama. Ya, saya sudah hafal.
Pola itu saya hafal, bukan karena saya baik, tapi karena saya tahu pola itu. Dan pola itu saya rekam, saya ulang lagi. Dulu saya marah kalau difitnah, tapi saya tahu memang ada masanya orang itu difitnah sepanjang tahun. Ada masanya. Diam, responnya yang benar. Jangan takut. Kalau responnya kita benar, nanti akan terjadi pembalikan keadaan. Nangkep ya? Akhirnya apa? Akhirnya kan kelihatan kan, terbukti sendiri kan, kebuka sendiri kemarin susu kuda live itu kemarin ya. Nanti lihatnya di susu kuda tuh, sampai ngekek itu susu kuda tuh. Ini kok ada orang bisa masuk apa namanya? Ini ketemu ya. Oh, bukan yang ini mah, bukan yang teologi mah. Bukan yang teologi, tapi yang dari Satya Wacana mah. Yang Magister Manajemen. Ya nanti ya, bukan yang teologi, yang saya ada transkrip Magister Manajemen. Atau mungkin di sini mah. Mungkin ini kali mah. Ini nggak bisa dilempar. Artinya apa? Pola. Karena kita tahu, terus kita lakukan berulang lagi. Lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan yang puluhan tahun jadi apa? Jadi karakter. Sehingga kelihatannya orang itu jadi baik. Dan mungkin dia jadi baik beneran. Mungkin saya akhirnya jadi baik beneran suatu hari. Ya. Karena saya meresponinya dengan benar. Dengan satu kesadaran. Nah itulah yang namanya tadi ya, bagaimana ternyata saya bisa memanage ya semua kesialan-kesialan ini, ya kan? Ketika orang lagi sakit hati gara-gara saya misalnya apa salah ngomong lah atau saya memang bikin kritik, mereka lagi jalan di tempat, saya sudah move on. Mengapa? Karena saya nggak mau dengar, saya tidak mau menikmati kesialan. Ya biarin saja, itu kan tetap harus ada. Orang namanya orang menyakiti, orang disakiti, selama dunia ini masih ada, akan terus terjadi seperti itu. Disakiti, menyakiti, salah paham, tersinggung, marah. Makin Anda berkutat di situ, makin sial nggak? Makin sial. Saya contoh nih ya. Nih, Anda lagi sakit hati. Ya, tersinggung. Apa akibatnya kalau Anda sakit hati tersinggung? Panas hati kan? Yang rugi siapa? Ya kan? Yang rugi Anda sendiri kan kalau panas. Habis panas hati apa? Nggak bisa makan. Apalagi kalau Anda sampai nggak bisa kendalikan emosi Anda. Makan aja nyesek, banting piringnya. Oh, saya ngalamin dulu ya. Ngalamin saya proses ini. Banting piringnya. Orang ngomong, bentak. Berisik. Tersinggung saya. Pokoknya orang ngasih masukan, nggak mau pokoknya dia. Akhirnya apa? Dijauhi kan? Dijauhi teman-teman. Waktu Anda nggak suka makan, ini sudah nggak sehat, ya dijauhi teman-teman, Anda jadi sendiri, ya kan? Habis dijauhi teman-teman, Anda nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur jadi sakit. Inilah akhirnya namanya sial. Habis Anda nggak bisa tidur berturut-turut, ya kan? Anda kalau YouTubers ditinggal sama viewer, duitnya berkurang. Apalagi banyak orang-orang sekarang duitnya berasal dari YouTube di masa pandemi, nggak ada uang. Sudah sakit, nggak ada uang, ya kan? Sendirian. Inilah yang namanya sial. Dan itu bisa terjadinya memang di hari sialmu. Jiong. Itulah saatnya jiong. Ya. Jiong. Sial. Yaitu karena masalah yang ditumpuk. Jadi sial itu apa sih? Masalah yang ditumpuk. Dan terjadi
ledakan di waktu yang sama. Itu yang namanya malapetaka. Anda coba ya, nggak olahraga, makan rakus, ya kan? Hobi, Alexis. Waktu Anda nggak olahraga setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, masalah nggak masalah. Makan rakus setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak masalah. Hobi ke Alexis setahun, 2 tahun mungkin juga nggak masalah. Tapi tiba-tiba di tahun sial Anda, ya ini terakumulasi nih, nah, di jumlah total terjadi semua. Nah itu yang namanya sial. Itu di tahun sial itu bisa terjadi begitu karena dikumpulin terus. Sakit hati, kalau tadi kan sakit hati, dikumpulin dengan makan, jadi apa? Jadilah sial. Akhirnya Anda dari satu sial ke sial yang lain. Dari satu sial ke sial yang lain. Ya kan? Kasihan nggak? Kasihan. Salah siapa? Salah sendiri. Kalau tadi ya, sakit hati. Nggak mau saya sakit hati. Orang nyakitin saya, ya biar. Orang manas-manasi biar saya sakit hati kan. Bikirin WhatsApp, ya sengaja tuh. Bikirin WhatsApp-nya tuh biar saya panas tuh. Kalau saya mah biasa saja, ya nggak apa-apa, biarin saja. Rugi apa sih saya? Pakai rasio, rugi apa sih saya? Rugi apa sih saya? Kalau dia kirim itu, kan nggak rugi apa-apa, nggak usah marah. Saya di WhatsApp dari Indonesia, hati-hati Paul ini sesat. Saya rugi apa coba di WhatsApp sama dia? Ya rugi dong Pak, nama baik Bapak tercemar. Loh tercemarnya di mana? Kalau zaman dulu, zaman tahun 2000, sebelum saya ketemu Tuhan Yesus ya, 2008-2010 itu saya lagi tinggalkan Tuhan 2010 itu ya. Oh saya tarung, saya kasih masuk ke Polda, saya bayarin sisan, jaksanya saya bayar, semua saya bayar, yang penting kamu ruwet. Anda berani ngomong sesuatu yang tidak baik tentang saya pokoknya ruwet aja pokoknya. Hidupmu berhenti aja di situ. Hidupmu berhenti, artinya stuck di situ. Ruwet sih pokoknya. Nah, tapi kan saya rugi kan, malah keluar duit kan. Gitu. Dia rugi, saya juga rugi. Terus untungnya apa coba? Kalau Anda ini sama-sama rugi, ya sial itu namanya. Kalau saya maunya enggak, saya maunya sama-sama untung. Enggak mau sama-sama rugi. Jadi apa? Ruginya apa saya kalau Anda ada orang protes-protes begitu? Enggak ada ruginya, sehingga saya nggak perlu sakit hati. Orang ngomong, cuman omongan rugi apa saya? Enggak rugi apa-apa. Karena hidup saya nggak tergantung sama orang. Makanya itulah firman Tuhan ajari, jangan berharap pada manusia. Kalau kamu berharap kepada donatur, ya kamu sial. Di hari sial kamu sial. Saya itu berharap benar-benar sama Tuhan. Orang mau donatur mau pergi mau enggak, saya nggak pernah sial. Saya nggak pernah ngemis-ngemis sama donatur, uang datang sendiri. Saya bisa langsung hidup menyesuaikan dengan kehidupan orang Eropa. Orang sampai kaget. Wah, bisa segala macam itu ya. Saya bisa bayar pajak. Orang sampai kaget. Udah siap. Orang mah dituntun dulu, saya mau udah langsung terbang. Dari mana caranya? Karena saya nggak pernah berharap manusia. Saya berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Itu saya nggak retorika, saya serius ya. Kalau Anda masih berharap pada manusia, di hari sial Anda akan benar-benar sial. Tapi karena saya berharap pada Tuhan Yesus, di hari sial saya berkat datang. Karena berkat saya, hari sial itu hanya buat manusia ya, bukan sama Tuhan. Jadi Tuhan itu kasih saya berkat. Karena saya nggak sakit hati, saya moodnya baik, makan tetap enak. Dan saya mulai, saya mau olahraga sekarang Karena moodnya saya baik, saya olahraga. Terus makan tak jaga moodnya baik, nggak stres. Kalau saya stres, saya makan, saudara. Nah, jadi makanya nggak rakus. Karena saya olahraga, moodnya baik, mulai. Ya kan, kalau stres enggak. Karena saya cinta istri saya. Responnya baik di sini. Akhirnya apa? Saya nggak kepengen jajan-jajan, kepengen perempuan lain, nggak kepengen. Nggak kepengen, saya semua, apalagi kami sudah dipulihkan, mesranya minta ampun. Nggak kepengen nyoba sama orang lain. Nah, lalu bagaimana? Sehingga semua yang namanya sial ini mau datang sama saya, bingung, gaduh-gaduh kepala. Apa yang mau disialin ya? Ya, saya cuma merengek, halo sial. Saya cuma begitu doang kan.
Lalu si sial ini bingung, halo, iya saya disuruh datang ke sini. Mau ngapain? Iya mau ngerjain kamu, tapi dikerjain apanya ya? Ya gua kerjain lu aja deh. Nah, saya kerjain dia. Sehingga saya menunggangi kesialan itu menjadi berkat. Saya tunggangi kesialan itu jadi berkat. Aman dalam lindungan Tuhan. Responmu. Kamu sendiri yang menentukan sial. Kutuk itu datang karena respon kita. Jangan salahkan Tuhan. Sial itu kan sama dengan kutuk ya. Jangan salahkan Tuhan. Kaca ini sial apa enggak di dalam? Tergantung dia. Kalau bagi Pak Darmawan, sekarang ini dia jadi berkat di dalam penjara. Dia di dalam penjara kita tosin terus kan. Wah, ini Pak Paul, ini kita 30 juta nih butuh di rumah. Coba dia nggak di penjara, bisa nggak dia kirim 30 juta ke rumah? Bisa utang. Tapi sekarang di penjara. Aduh Pak Paul gimana nih, rumah belum kontrakan belum bayar nih. Loh, itu kan duitnya ada Pak Darmawan punya uang itu kita kumpulin. Boleh kita pakai nggak? Boleh lah, bikin surat yang penting. Supaya nanti kalau Pak Darmawan keluar jangan fitnasi Owen lagi nanti. Jangan fitnasi Owen. Ya, wah ini ternyata banyak yang antri nih. Ini banyak yang antri ternyata belum di approve ya, sorry ya dia. Bentar, ini banyak yang antri, sorry ya. Yang antri nggak bisa masuk ke Zoom ini, saya masukin dulu ya. Udah ya. Pak Darmawan masuk penjara, sial apa enggak? Dia sudah umur 70 tahun loh saudara. Sial enggak? Bagi sebagian orang bilang, oh, sial bener ya, sampai keluarganya pun nggak berani besuk. Tapi Pak Darmawan di penjara, kedengaran sama N26 dan rombongannya. Lalu N26 dan rombongannya bilang, yuk kita kumpulin uang buat Pak Darmawan. Akhirnya Pak Darmawan habis memberitakan Injil, habis memberitakan dia di penjara. Di penjara dia dapat bisa kasih makan keluarganya di hari tuanya. Ya, bahkan uang pensiunnya aja nggak sebanyak yang kita kasih tuh. Yang kita kumpulin kan. Sial nggak tuh? Enggak lah. Di hari tuanya malah beruntung lah. Dia cuma tinggal telepon kita, Paul butuh butuh laptop di dalam buat taruh di gereja supaya saya bisa berkarya. Boleh Pak, nanti biar Richard Owen yang beliin. Enak kan? Laptopnya baru. Di luar belum tentu dia beli laptop baru, siapa yang mau ngasih. Jadi untung apa enggak? Anda mau lihat perspektifnya dari mana kesialan itu. Kalau Anda responnya selalu jelek terus, auramu singit, ya sial terus. Tapi kalau auramu selalu melihat ada kebaikan Tuhan di dalam itu, kenapa? Bagaimana supaya saya bisa melihat kebaikan Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa melihat kebaikan Tuhan? Tidak bisa lah kalau Anda tidak hidup di dalam Yesus. Kalau Anda hidupnya tidak percaya kepada walaupun Anda Kristen ya, kalau Anda tidak duduk dalam lindungannya Maha Tinggi, Anda tidak bermalam dalam naungannya Maha Kuasa, Anda tidak menjadikan Tuhan tempat pelindunganmu, tapi apa saudaramu, bapakmu, ibumu, kakakmu, adikmu, temanmu, backinganmu, yang menjadi tempat pelindungan dan kubu pertahananmu, ya sial. Tapi kalau kamu menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindunganmu, maka dia akan melepaskan kita dari jerat perangkap. Tapi tetap masuk penjara. Itu Pak Paul itu jadi buronan, saya happy-happy aja kok jadi buronan kok, makin diburu makin terkenal. Ya kan, subscribernya makin banyak, monetasinya ya nambah walaupun separuh nggak bisa dimonetasi. Ya tapi sudah ya kemarin ya, tiba-tiba saya melunjak monetasinya ya. Tiba-tiba saya naik monetasinya. Ya, entah bukan nih kepada saudara nih. Ini saya bongkar nih monetasi saya nih. Mana tadi? Caranya gimana? Saya lupa ya. Saudara. Lonjak ya dari 900 ini. Nah, Anda bisa lihat nih ya. Histori monetasi saya. Kelihatan enggak tuh? Ya, dari bulan Oktober 2020 nih. Ya kan, sampai ke September ya.
Ini nih Mart ya. Oh, ini. Nah, ini kan. Tiba-tiba ngelonjak. Nah, ini kan. Tenar kan. Yang lonjak 2 kali lagi. Puing, langsung jadi 900 euro. 900 euro itu Anda hitung sendiri kali 16.000 tuh. Ya. Terus stop di situ. Ya kan. Terus langsung turun lagi kan. Turun lagi mentok di sini. Sempat diboikot itu ya sama teman-teman Trinitas kan. Nah, terus tiba-tiba naik lagi 460 pelan-pelan. Tiba-tiba nih naik lagi di sini. Tiba-tiba gara-gara isu-isu ini tiba-tiba naik lagi. Makin difitnah, makin baik kan? Makin saya diruwetin makin baik. Oke, makin saya diruwetin, uang itu makin datang coba. Akhirnya saya punya kepikiran tak pindah AdSense-nya. Karena stuck ya. AdSense saya pindah dari Indonesia ke Eropa, AdSense-nya saya ganti account ya. Ganti account Eropa. Ting, langsung ting 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 yang kuning-kuning langsung hijau semua. Hoki bener ini namanya hoki bener. Ini namanya hoki. Ya, hoki bener ini. Beruntung. Kenapa? Karena saya tenang pikirannya. Nggak panas. Karena saya berlindung sama Tuhan. Ini saya buka ke Anda ya. Cuma mau notasi saya ya. Anda tinggal hitung aja tuh pakai euro tuh. Saya nggak cari monotasi. Saya nggak taruh nomor rekening saya pribadi ke sini. Ya. Nah, jadi apakah sial itu? Sial itu kalau Anda tidak datang sama Tuhan. Kalau Anda tidak berlindung sama Tuhan. Gelap hidupmu. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu yang menerangi hidupmu supaya jangan sial. Ya, coba dibayangin ini. Ini bulan Oktober kan, ongoing kan. Ini kan hari ini udah nih ongoing 741. Oh, 741 euro kali berapa tuh? 741 kali 16.000. Hei. Oh. 741 kali 16. Saya dapat 11 juta bulan ini ya. Ya. Itu ya, saudara ya. Lumayan ya, dapat 11 juta ya. Diomel-omelin orang. Tapi saya nggak urusan, ada ngomel-ngomelin masuk kiri. Mulut. Ini saya buka, saya share rahasia ini kepada Anda. Ya, saya share rahasia ini kepada Anda. Supaya Anda bergantung sama Tuhan. Jangan piara itu yang namanya harga diri yang kelewatan itu loh. Kita ini sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Jangan piara itu namanya sakit hati, tersinggung. Bodoh kamu. Ya, bodoh kamu. Jangan piara itu namanya sakit hati dan tersinggung, saudara. Anda bodoh kalau Anda masih pelihara itu. Responmu itu loh harus selalu melekat dengan firman Tuhan dan dalam kasih. Sehingga nggak ada yang namanya sial itu, nggak ada. Sial itu karena Anda kumpulin semua respon-respon Anda yang negatif. Saya kan cerita kan, di tahun jongnya saya kan Sio Macan. Ini kan tahun kerbau, jong saya. Tapi saya selalu beruntung. Saya nggak urusan dengan tahun-tahun itu. Yang penting responnya benar. Karena Tuhan bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Di hari sialnya pun ada hari pembalikan keadaan. Ya, itulah saya. Di hari sialnya itu uang pun mengalir dengan ya, sehingga saya bisa tolong kakak saya yang lagi nganggur sekarang. Saya bingung, saya tolong orang banyak jadi dia kan jadi tukang masak. Sebulan dapat 8 juta. Kakak saya sendiri saya nggak bisa tolong coba. Kan kalau saya masukkan kakak saya jadi tukang masak, jadi kong kali kong namanya kan. Nggak boleh saya kan. Nggak boleh. Tapi dengan Tuhan berkati saya, di hari sialnya saya bisa tolong kakak saya. Iya kan?
Di hari sialnya saya bisa bayar pajak sama pemerintah. Tahun-tahun lalu saya hidup dari pajak. Tapi di hari sial saya tahun ini, saya malah bisa bayar pajak sama pemerintah. Coba, responmu harus benar di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti dalam kesialan. Cari Tuhan terus. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Respon diam. Difitnah diam. Kan gak taunya kemarin susu kuda ngeliatlah. Ternyata si Muki, teman Amin Wijaya kan ceritakan, Muki yang cari duit, ya fitnahnya bahwa saya itu namanya Lisbeth siapa itu, Lisbeth Huta Gaul atau siapa itu kan, si Saifuddin bilang. Nggak taunya siapa? Muki yang cari duit, lawyernya Muki, si Komarudin sama si Martin. Martinnya sendiri, istrinya cari duit lagi pakai nama kita buat namanya Yayasan Pancasila. Coba bayangin. Tapi yang difitakan ke saya, ya nggak apa-apa, nggak usah marah. Cuma kan kita geli gitu loh. Kita jadi ketawa-ketawa kan. Ini nggak usah dimarahin, biarin saja. Nggak usah terima, ya pokoknya saya harus klarifikasi supaya orang tahu kan. Klarifikasi hanya tetap harus kasih tahu, klarifikasi. Tapi nggak usah marah-marah. Ya kan, yang lain kan teman-teman ada teman-teman kita nih kan rombongan Nabi marah-marah, jangan, nggak usah marah-marah. Buat ketawaan saja, buat bercandaan. Hidup itu memang indah. Ya, kita bercanda, kita tertawa di atas fitnahan orang lain. Ya kan, hanya tertawa jahatlah selagi Anda masih bisa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus pada petang hari ini ya membuat Anda belajar. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Ya. Jadi Anda tahu kan hari sial itu apa? Anda sendiri yang bikin, rasain lu. Makanya Anda jangan ngomong sama Tuhan. Hidup logos, lakukan tepat logosnya Tuhan. Sampai rema, sampai dafarim, diulang. Ikuti doa fajar itu ya ampun pagi itu khotbahnya itu. Nanti Anda berkemenangan. Nanti Anda nggak pernah sial. Tidak akan pernah sial. Mati aja untung kok. Mau apa lu? Mati aja untung. Anda bunuh saya sekarang. Ya. Saya dapat rezeki banyak. Anak-anak saya kan kaya. Dapat asuransi banyak saya. Saya datang ke Denmark, mati bunuh saja. Ya, bunuh saja. Anak-anak saya langsung dapat warisan banyak, miliaran. Karena saya dibayar, asuransinya saya bayar. Bukan cuma miliaran, puluhan miliar nanti anak saya itu saya dapat kalau Anda bunuh saya. Ya, jadi saya untung, pokoknya nggak ada sialnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, lanjut ya. Pak.